Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi siswa dan siswi Ibu. Baiklah, pada hari ini kita akan melakukan proses pembelajaran melalui sistem daring atau Zoom. Karena pada masa pandemi ini kita belum boleh untuk melakukan proses pembelajaran langsung ke sekolah. Jadi pada hari ini kita akan melaksanakan pembelajaran pada proses daring atau Zoom. Baiklah, sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah lebih baiknya kita membukanya dengan berdoa terlebih dahulu supaya diberi kelancaran dan pemahaman yang cepat bagi kita dalam melaksanakan pembelajaran. Baiklah, kepada salah seorang siswa Ibu minta untuk memimpin doa pada pagi hari ini untuk membuka proses pembelajaran. Kepada Ahmad dipersilakan untuk memimpin doa. Baiklah, pembacaan doa telah kita lakukan. Semoga berlancar pembelajaran kita pada pagi hari ini hendaknya. Amin, amin ya robbal alamin. Baiklah, selanjutnya Ibu akan mengambil absen untuk siswa dan siswi Ibu melalui record video Zoom ini. Nanti akan Ibu tandai siapa saja yang hadir dan siapa saja yang tidak hadir. Dan siapa yang sakit diberi keterangan di sini ya. Mohon kepada teman-teman yang lainnya. Baiklah, udah Ibu record. Baiklah, pada pagi hari ini Ibu akan bertanya terlebih dahulu. Apakah anak-anak Ibu semuanya ada membaca buku tadi malam atau sebelum pembelajaran ini dimulai? Oh, ada. Baiklah, pada hari ini Ibu akan lebih memperjelaskan lagi mengenai pembelajaran kita pada pagi hari ini. Baiklah, pembelajaran kita pada pagi hari ini itu mengenai pembelajaran tentang ciri-ciri makhluk hidup. Ciri-ciri makhluk hidup. Baiklah, sebelum kita membahas mengenai ciri-ciri makhluk hidup, kita harus membahas dulu kenapa kita harus mempelajari ini, tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Jadi tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini adalah agar kita mengetahui apa saja itu makhluk hidup, apa saja ciri-ciri makhluk hidup tersebut, agar ketika kita menemui misalkan sebuah makhluk hidup, sebuah tanaman atau hewan, nantinya kita mengetahui apa saja sikap dan sifat dari hewan tersebut karena kita telah mempelajari ciri-cirinya dari sedini mungkin. Baiklah, kita masuk pada pengertian makhluk hidup terlebih dahulu. Jadi makhluk hidup itu secara umum berarti makhluk yang memiliki ciri-ciri kehidupan untuk tumbuh dan berkembang biak dengan makhluk hidup yang lainnya, dan di mana jika dalam kajian agama makhluk hidup adalah makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala yang diberi kehidupan dan diberi jalan hidupnya masing-masing, dan bagaimana ia memperoleh tujuan hidupnya itu tergantung dirinya dan tergantung bagaimana tingkah lakunya dalam menjalani kehidupannya tersebut. Itu ciri-ciri makhluk hidup. Selanjutnya Ibu akan membahas mengenai ciri-ciri makhluk hidup secara umum terlebih dahulu. Ciri-ciri makhluk hidup ada 6. Yang pertama, bergerak, bernafas. Yang ketiga, tumbuh. Yang keempat, berkembang biak. Yang kelima, membutuhkan makanan. Dan yang keenam, peka terhadap rangsangan. Dan siapa itu makhluk hidup? Makhluk hidup itu seperti kita, yaitu manusia, hewan, dan tumbuhan. Dan pada saat ini Ibu akan membahas mengenai hewan terlebih dahulu, terutama hewan yang ada di lingkungan rumah kita seperti cicak dan ikan yang ada di akuarium rumah misalkan. Baiklah, selanjutnya mengenai cicak. Apakah anak-anak Ibu tahu apa itu cicak? Apakah pernah melihat atau belum? Jadi ini gambarnya. Jadi jika dikaji secara umum, jika dilihat mengenai ciri-cirinya, misalkan dari bentuk anggota tubuh, misalkan cicak ini memiliki kepala, ekor, tangan, kaki, dan ini tubuhnya nih, perut ini. Itu ciri-ciri dari makhluk hidup, yaitu cicak.
Itu secara umumnya jika dilihat dari anggota tubuh. Dan ciri-ciri khususnya yaitu cicak itu ada 3 ciri-ciri. Yang pertama, ada sistem perekat di telapak kaki. Hal ini dikarenakan cicak itu memiliki sistem perekat di telapak kaki digunakan yaitu untuk dia merayap di dinding, untuk dia memanjat dinding, sehingga setinggi apapun dinding yang dia rayapi oleh cicak itu, dia tidak akan jatuh. Tetapi kalau kita yang memanjat dinding yang begitu pasti kita akan jatuh karena kita tidak memiliki sistem perekat di telapak kaki kita. Kita berbeda dengan cicak. Dan selain itu, gunanya bagi cicak sistem perekat kaki ini adalah agar dia kan kita mengetahui bahwasanya cicak itu hidup di dinding-dinding dan dimanapun ya, dan dimana ia berkembang biak pun juga seperti dia bertelur misalnya, dia meletakkan telurnya itu di sisi dinding rumah kita. Coba kita perhatikan secara bersama-sama. Pasti dinding itu pasti cicak itu pasti selalu berada di dinding dan dimana ketika baik ia berlari maupun merayap, berjalan, ia pasti akan selalu menempel dengan dinding. Dan yang kedua, cicak itu melindungi diri dengan autotomi. Apakah siswa dan siswi ibu tahu itu apa autotomi? Jadi autotomi adalah memutus ekor atau memotong ekor ketika dia merasa terancam atau ketika dia sedang digeluti oleh mangsanya atau pemangsanya. Pasti dia itu akan mencoba untuk menghindar atau berlari dari pemangsanya tersebut, yaitu dengan cara memutuskan ekornya. Seperti misalkan kita misalkan melihat cicak di dinding, terus kita ingin menangkapnya, pasti kita akan memegang ekornya. Pasti ketika kita memegang ekornya itu, pasti dia itu akan melakukan pemberontakan atau mencoba untuk lari dari kita. Pasti ketika kita pegang ekornya itu, pasti kita cuman mendapatkan atau merangkul cuman satu ekor, cuman ekornya saja, sedangkan badannya udah kabur. Itu disebabkan karena ia melakukan sebuah perlindungan diri yang disebut dengan autotomi. Dan yang ketiga, memiliki lidah yang panjang dan lengket. Memiliki lidah yang panjang dan lengket ini fungsinya ketika dia selalu berada di dinding tuh, nanti ketika hewannya itu berterbangan dekat dia, bagaimanapun hewannya itu terbang jauh dari dia, karena dia memiliki lidah yang panjang, dia pasti akan bisa menangkap hewan tersebut. Dan tanpa adanya pelekat di lidahnya itu atau lidahnya yang lengket itu, tanpa adanya lidahnya yang lengket itu, pasti hewan yang ditangkap itu pasti percuma saja. Sebab itulah cicak itu memiliki lidah yang panjang dan lengket, sehingga ketika dia menangkap hewan yang seperti nyamuk, pasti nyamuk itu akan menempel di lidahnya, kemudian dia melahapnya. Itu ciri-ciri dari cicak. Baiklah, ibu ingin dengarkan siswa dan siswi ibu untuk menyanyikan sebuah lagu. Pasti kalian semua tahu apa lagu itu. Lagu itu adalah lagu Cicak-Cicak di Dinding. Ibu minta kepada siswa dan siswi ibu untuk menyanyikannya. Dan ibu akan mendengarkan bagaimana siswa dan siswi ibu mendengarkan lagu tersebut. Atau kita nyanyi bersama-sama ya, mengenai lagu Cicak-Cicak di Dinding. Baiklah, kepada salah seorang siswi ibu minta untuk memimpin lagunya. Kepada Sri dipersilahkan untuk memimpin sebuah lagu Cicak-Cicak di Dinding. Baiklah, kita nyanyikan bersama-sama, atau tidak ibu yang memimpinnya agar kita kompak nyanyinya. 1, 2, 3. Cicak-cicak di dinding, diam-diam merayap, datang seekor nyamuk, hap, lalu ditangkap. Baiklah, itu nyanyi Cicak-Cicak di Dinding. Semoga kita lebih terfokus dan lebih memahami pembelajaran kita mengenai hewan atau makhluk hidup, yaitu cicak. Dan yang kedua, ibu akan membahas mengenai ikan. Kita akan mempelajari mengenai ikan. Selain cicak, kita juga akan mempelajari ikan. Ini gambar ikan yang ibu dapatkan. Jika dilihat dari anggota tubuhnya, kita sama-sama memahami bahwasanya ikan ini juga memiliki ciri-ciri. Yang pertama, ekor, kepala, sirip-siripnya, dan sisik.
Selain itu, ikan juga memiliki ciri khusus. Yang pertama bernafas dengan insang. Ya, kalau jika dikaitkan dengan cicak, cicak itu bernafas dengan paru-paru, kalau ikan bernafas dengan insang. Yang kedua berdarah dingin. Ikan itu berdarah dingin, itu menyesuaikan suhu tubuhnya, itu menyesuaikan lingkungan yang ada di sekitarnya. Dan yang ketiga bertelur. Karena He karena ikan ini tidak memiliki daun telinga, maka ia itu berkembang biak dengan cara bertelur, sama dengan cicak. Cicak kan juga tidak memiliki daun telinga, jadi dia juga bertelur. Akan tetapi kalau manusia bagaimana? Jadi manusia itu memiliki daun telinga atau disebut dengan telinga, maka ia itu berkembang biak dengan beranak, bukan bertelur ya. Dan yang keempat, ikan itu bersisik. Baiklah, mungkin hanya itu pembahasan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Semoga siswa dan siswi Ibu paham dengan pembelajaran yang Ibu berikan dan bisa diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Dan tugas terakhir yang akan Ibu berikan kepada siswa dan siswi Ibu adalah Ibu minta kepada siswa dan siswi Ibu untuk menggambar hewan yang telah kita pelajari tadi. Menggambar cicak dan menggambar ikan. Dua yang harus kalian gambar dan ibu beri waktunya selama seminggu. Jadi pada pertemuan besok kepada siswa dan siswi ibu harus mengirimkan gambar keduanya tersebut ke dalam grup pembelajaran kita. Dan setelah gambar itu dibuat, maka Ibu minta kepada siswa dan siswi Ibu untuk menyimpulkan secara umum dari ciri-ciri kedua hewan tersebut. Dan Ibu mohon kepada ibundanya di rumah, kepada orang tuanya di rumah untuk membimbing anak-anaknya dalam mengerjakan tugas ini agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam pengerjaan tugas. Terima kasih atas partisipasi dari ibunda atau orang tuanya di rumah juga. Semoga anak kita lebih paham akan pembelajaran yang diberikan. Memang daring ini terlalu susah untuk lebih memberikan pemahaman kepada anak, tapi insya Allah dengan bimbingan kita pasti akan tercapai saja tujuan pembelajaran kita tersebut. Baiklah, mungkin hanya itu pembahasan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Semoga siswa dan siswi Ibu walaupun kita belajar di rumah melalui daring ini agar semoga tetap bersemangat dalam belajarnya untuk meraih cita-cita kita di masa yang akan datang. Tetap jaga protokol kesehatan, jangan keluar rumah dan tetap cuci tangan dan tetap memakan makanan yang bernutrisi. Baiklah, mungkin hanya itu Ibu sudahi dengan Baiklah, sebelum Ibu menutup pembelajaran, alangkah lebih baiknya kita tutup dulu secara bersama-sama, yaitu dengan membacakan doa penutup, yaitu doa hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu tutup Zoom-nya ya.